senior yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita bisa berkumpul kembali di hari ini, di hari yang penuh sukacita, di hari yang penuh berkat yang datangnya dari Tuhan. Kami percaya di hari ini senior tetap dalam penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, karena kami tahu semuanya ini kasih Tuhan yang begitu luar biasa yang selalu menaungi para senior semua yang di mana mereka berada. Kami percaya Bapa, semuanya akan tetap memuji memuliakan nama-Mu. Merdeka di hari yang 17, di hari kemerdekaan RI ini, mari kita juga akan tetap mendoakan negara Republik Indonesia ini. Biarpun pandemi COVID-19 belum bisa hilang dari permukaan bumi ini, tapi kami tetap setia, kami tetap taat, dan kami tetap berdoa untuk mendoakan negara dan bangsa Indonesia, supaya Indonesia diberkati, Indonesia dilindungi. Terima kasih. Mari kita pujikan sebuah lagu Tuhan Punya Rencana buat Indonesia, buat semua negara. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih dapat dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, saat itu lakukan semua dengan Tuhan. Akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tak ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendaknya. Hatiku percaya Tuhan punya rencana dalam segala perkara, dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua dengan Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan
Tuhan punya rencana, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Mari Bapak Ibu sekalian, kita datang di hadirat Tuhan, kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di dalam surga, kami mengucap syukur untuk hari ini para senior bisa berkumpul kembali untuk memuji memuliakan nama-Mu. Dan kami percaya mulai pujian-pujian persembahan kami ini, Tuhan sukacita, Tuhan selalu mengasihi senior, dan Tuhan selalu membimbing memimpin senior di mana senior berada. Kami percaya Bapa, kasih-Mu yang selalu ada dalam kami semua, dan kami percaya melalui kasih setia Tuhan, senior tetap sehat, tetap kuat untuk menghadapi segala yang ada di dunia ini, terutama untuk COVID-19. Biarpun COVID belum bisa pergi dari muka bumi Indonesia maupun di dunia ini, tapi kami percaya kami akan tetap kuat, tetap tabah menghadapi segalanya, karena Tuhan selalu ada dalam kami semua. Terima kasih Bapa. Sebentar kami juga akan tetap memuji mulia nama Tuhan dan mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Hamba-Mu Tuhan akan pakai mereka supaya hamba-Mu menjadi berkat bagi banyak para senior-senior yang sedang mendengar, melihat acara doa ini. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu kita kembali akan memuji Tuhan. Kalau ku cari damai. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku perlu di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawabannya. Kalau ku cari damai, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Ya, memang betul, kalau kita mau tetap damai di dalam dunia ini, kita harus tetap bersandar kepada Tuhan. Karena kami perlu tetap hidup dekat dengan Tuhan Yesus. Siapapun, terutama untuk para senior, supaya para senior tetap sukacita dalam kehidupannya. Biarpun mungkin ditinggal keluarga yang dicintai, suami, istri, anak, dan yang lainnya. Tapi kami percaya Tuhan tetap memelihara, Tuhan memberi penghiburan bagi orang-orang yang ditinggalkan, saudara maupun
yang terkasih, tapi kami percaya Tuhan tetap memberikan penghiburan bagi mereka semua, supaya para saudara tetap taat, tetap bersandar kepada Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan tetap pujikan Ada Satu Sobatku, Nama Yesus. Waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Nama Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hati. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ya, itulah nama Yesus yang selalu menghibur kita semua di dalam suka maupun duka. Para senior yang tetap mengasihi Tuhan dan dikasih oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita persiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan yang bisa menguatkan, bisa menolong kita, dan bisa menguatkan iman kita dalam kehidupan para senior semua. Mari Bapak Ibu Senior, kita angkat pujian Aku Datang dan Bersujud. Aku datang dan bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan jiwaku untuk menikmati firman-Mu yang kuasa, firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejana-Mu dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Sekali lagi, firman-Mu yang kuasa, Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejana-Mu
kita satukan hati di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Allah yang memberi kami kesempatan untuk kami boleh hidup. Jika kami hidup, itu artinya masih ada begitu banyak tugas yang harus kami selesaikan. Secara khusus, tugas yang Tuhan percayakan kepada setiap kami, pengikut Kristus. Dan biarlah pada malam hari ini, kami menikmati kebaikan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan yang akan bersama-sama kami renungkan. Jika kami masih bisa melayani pekerjaan Tuhan, itu artinya kami masih diberi kesehatan dan kekuatan. Jika kami masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan, itu artinya Tuhan pun masih demikian mengasihi kami, sehingga kami punya kesempatan untuk mendengar kebenaran firman Tuhan yang akan meneguhkan dan menguatkan langkah kami. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini sungguh menjadi rema yang kuat bagi setiap kami, untuk kami makin bergiat di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam kesempatan hidup, dan di dalam kesempatan untuk kami boleh berbagi hidup dengan banyak orang di sekitar kami. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu. Merdeka ya. Masih dalam satu momentum yang sangat pas karena bertepatan dengan hari kemerdekaan negara yang kita cintai, di mana kita hidup dan berkarya. Kita diberi kesempatan untuk menikmati kemerdekaan di tengah negeri ini. Dan saya yakin kemerdekaan ini bukan diperoleh dengan mudah, tetapi diperoleh dengan perjuangan. Oleh karena itu saya yakin percaya setiap Bapak Ibu menikmati berkat perjuangan ini dan terus-menerus mengerjakan perjuangan ini. Dikerjakan terus-menerus di dalam kehidupan kita. Mari kita buka bersama di dalam kebenaran firman Tuhan pada sore, pada malam hari ini. Di dalam Kolose 4 ayatnya yang kelima. Kolose pasalnya yang keempat ayatnya yang kelima, demikian firman Tuhan. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Bapak Ibu, kita akan menyaksikan sebuah film pendek. Film pendek ini berhasil memperoleh penghargaan di dalam festival film pendek di Festival Film Internasional Kairo. Jadi ini memperoleh penghargaan karena filmnya sangat baik, sangat memberkati. Film tanpa kata, jadi Bapak Ibu betul-betul akan menikmati alur cerita daripada film ini dengan bahasa tubuh, kemudian ekspresi. Dan biarlah film ini sungguh menjadi berkat bagi kita sebelum kita masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan lebih dalam lagi.
James. Bapak Ibu, film pendek yang baru saja Bapak Ibu saksikan itu meraih penghargaan ya. Jadi ini film mendapatkan penghargaan karena dipandang demikian baik. Inspirasi daripada film ini sebenarnya adalah apa yang dilakukan oleh seorang tokoh yang mendunia dengan kebaikannya yang legend menurut saya, seorang tokoh bernama Mahatma Gandhi, Bapak Ibu. Nah, Mahatma Gandhi pernah melakukan apa yang dilakukan di film ini. Ya, tadi Bapak Ibu sudah disajikan satu tontonan yang sangat menarik. Tokoh utama daripada film ini adalah dua orang anak kecil ya. Satu anak kecil yang digambarkan demikian demikian papa ya, demikian menderita karena sampaikan sandal pun dia tidak punya ya, sandalnya sudah putus dan dia berusaha untuk membuat sandal itu bisa terpasang lagi sehingga dia punya punya alas kaki untuk melakukan pekerjaannya. Di sampingnya ada seorang anak dengan sepatunya demikian bagus, mengkilat dan dia demikian sayang kepada sepatu itu. Nah, adegan selanjutnya Bapak Ibu seperti yang Bapak Ibu saksikan, anak ini yang bersepatu indah ini kemudian naik ke dalam kereta. Sepatunya ketinggalan satu Bapak Ibu ya. Dan anak ini yang cuma punya sandal yang sudah rusak itu mengambil sepatu ini ya. Apa yang ada di dalam benak Bapak Ibu? Apa yang Bapak Ibu pikirkan? Wah, anak ini yang nggak punya alas kaki dapat sepatu nih. Apa yang dilakukan? Yang menarik adalah anak yang tidak punya sepatu ini kemudian mengambil sepatu ini, mengejar kereta api yang sudah melaju. Untuk apa? Untuk memberikan sepatu ini kepada anak tadi yang demikian menyayangi sepatunya. Tetapi karena kecepatan manusia berlari, apalagi anak kecil mengejar kereta yang melaju, itu tentu saja bisa dipastikan bahwa sulit sekali mengejarnya. Dan yang menarik, anak ini tidak kemudian diam, tidak melakukan apa-apa. Dia kemudian melemparkan sepatu itu dengan harapan anak di dalam kereta itu bisa mengambil sepatunya. Ternyata tidak bisa Bapak Ibu. Sepatu itu jatuh dan tidak sampai di situ saja. Ternyata anak yang punya sepatu itu melihat bahwa wah, sepatunya satu di bawah ya, tidak bisa dia ambil. Yang menarik, dia melepas sepatu yang dia pakai. Kemudian dia melemparkannya untuk anak tadi dengan harapan apa? Sepatu kalau cuma satu nggak ada fungsinya Bapak Ibu. Sepatu harus dua baru bisa dipakai dan bisa berfungsi dengan baik.
Mari kita menarik bagian ini, Bapak Ibu. Ketika saya melontarkan pertanyaan ini kepada anak-anak remaja saya, apa yang kamu pelajari dari kisah film ini? Yang menarik, mereka mengatakan bahwa sepatu itu kalau satu itu bukan sepatu. Kenapa? Karena kalau satu dia nggak bisa dipakai. Ya, orang kalau pakai sepatu cuma satu, jalannya pasti terpincang-pincang. Orang yang lihat nggak enak, orang yang pakai juga nggak maksimal pakainya. Sepatu itu harus dua. Oleh karena itu dari sini kita akan belajar bahwa ketika kita berbicara mengenai fungsi, kita pun diingatkan mengenai nilai atau fungsi daripada apa yang sedang kita jalani. Ya gimana ya, orang tuh kadang harus mampu merefleksikan segala sesuatu. Contoh kata ya, saya setiap pagi, terutama sejak pandemi ya Bapak Ibu, sejak pandemi itu kalau saya setiap pagi bisa bangun dengan kekuatan yang baik, dengan kesehatan tubuh yang baik, itu saya selalu merasa udah yang paling kaya ya. Karena kenapa? Karena itu artinya saya sepanjang hari ini akan menikmati banyak hal, menikmati banyak anugerah Tuhan, dan dalam keadaan tubuh yang sehat kita tentu akan merasa demikian bersukacita. Nah, bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara semua? Ketika Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan yang sehat, apakah ucapan syukur yang keluar? Atau masih tetap juga merasa kurang dalam hidup ini? Rasanya kok ada yang kurang ya, rasanya nggak cukup begitu ya. Nah, apakah seperti itu? Dan mari kita merefleksikannya pada malam hari ini supaya kita tahu benar apa makna daripada kehidupan yang sedang kita nikmati. Bapak Ibu, hidup harus mempunyai value atau nilai. Ya, banyak orang itu kemudian karena melupakan bagian ini, tidak istilahnya melewati hari itu ya sudah, pagi, siang, malam, tidur, kemudian makan, kemudian wah dengan segala atributnya, besok bangun seperti itu lagi sampai kepada satu titik berakhir dan tidak menemukan makna daripada hidup itu apa. Ini sangat disayangkan Bapak Ibu. Hidup itu mempunyai value, mempunyai nilai, dan nilai itu ketika kita meletakkannya bersama dengan Tuhan, kita tahu bahwa value yang diberikan Tuhan di dalam hidup yang sedang kita nikmati sekarang itu mengandung nilai dan unsur yang luar biasa. Bahagia sendiri itu ibarat satu sepatu. Tetapi ketika bahagia itu bisa kita bagi dengan orang lain, itu ibarat sepasang sepatu. Paham maksud saya ya Bapak Ibu? Kita ini sedang menikmati kebahagiaan hidup kita saat ini ya. Karena kita sehat, kita berkecukupan, cukup makan, cukup tidur ya. Kemudian yang kurang jalan-jalan karena nggak boleh jalan-jalan ya tengah pandemi ya. Kita harus baik-baik di rumah saja untuk saling menjaga. Nah, tetapi kalau kita hanya sekedar menikmati itu saja, itu ibarat satu sepatu tadi Bapak Ibu. Nah, kalau satu sepatu itu kita pakai bisa sih, tapi kan rasanya juga nggak enak ya kita pakai satu sepatu. Nah, bagaimana kebahagiaan hidup dengan value-nya yang luar biasa itu akan menjadi lengkap? Itu kalau kita sudah mampu berbagi hidup dengan orang lain. Berbagi kebahagiaan kita. Berbagi apa yang kita miliki dengan orang lain. Maka kebahagiaan kita ibarat sepasang sepatu menjadi lengkap, menjadi baik, menjadi berfungsi secara maksimal. Nah, ini yang harus kita pahami ya Bapak Ibu ya. Kolose 4 ayat 5 mengingatkan kepada kita Bapak Ibu bahwa hiduplah dalam hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hidup ini tidak akan panjang selamanya. Hidup ini pada satu titik akan berakhir. Tetapi firman Tuhan di dalam Kolose 4 ayat 5 secara khusus mengingatkan kepada kita. Hidup yang memang singkat ini akan menjadi tidak singkat lagi, atau lebih maknanya akan menjadi berguna kalau kita betul-betul mampu memanfaatkannya dengan baik. Saya mau menggambarkan ini dengan sebuah ilustrasi. Mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar atau mungkin juga pernah membacanya karena ini cukup terkenal ilustrasinya. Kisah tawon vs elang ya Bapak Ibu ya. Pernah mendengar kisah ini ya? Tawon, Bapak Ibu tahu ya tawon ya, Inggrisnya apa wes nanti cari sendiri ya. Tawon vs elang, bisa Bapak Ibu bayangkan. Yang satu kecil, yang satu besar. Yang satu hidupnya pendek, yang satu hidupnya lama. Ya pastilah ya, elang itu hidupnya itu panjang, usia hidupnya itu lama sekali dibanding tawon.
Nah yang menarik, yang namanya juga animasi ya Bapak Ibu ya, si elang ini pada satu saat itu sedang memperhatikan tawon. Tawon itu kan tiap hari itu sibuk ya. Bapak Ibu pernah melihat tawon itu nganggur, layah-layah gitu misalnya, tiduran gitu ya, sampai ketiduran itu nggak ada ya. Kita kalau lihat tawon tuh songong gitu ya. Di Cakrawala tuh banyak tawon karena dia banyak pohon ya. Ya itu tuh pas selalu sibuk lah. Si elang tuh tanya, hei tawon, kamu tuh kok sibuk banget sih, gitu ya. Apa ndak ada hari tanpa sibuk? Wah gitu ya. Hidup tuh pendek, jadi jangan diisi dengan kayak gitu. Jangan diisi dengan wah kayaknya nggak pernah menikmati gitu. Kemudian jawaban daripada tawon ini menarik untuk kita renungkan ya. Tawon ini berkata demikian kepada si elang. Dia bilang, justru karena saya tahu itu hidup saya pendek, maka saya tuh nggak pernah membuang waktu. Jadi setiap hari itu ada kesempatan untuk saya itu bekerja. Ya kalau kita tahu tawon itu bekerja itu apalah ya, bangun sarangnya lah, kemudian itu menghasilkan madu dan sebagainya gitu untuk kemudian. Dan yang menarik memang kalau Bapak Ibu suka lihat tawon itu usianya memang sangat pendek ya. Kalau kita lihat itu kok kayaknya nggak ada artinya, belasan hari mungkin ada yang seperti itu dan sebagainya. Tapi mereka tuh tidak pernah give up ya menjadi tawon begitu. Kemudian nggak mau lah, saya nggak mau jadi tawon begitu. Tapi mereka mengerjakan bagiannya dengan sungguh-sungguh untuk terus menerus bekerja tanpa kenal lelah. Karena mereka tahu selagi masih ada waktu, itu artinya waktu untuk bekerja dan memberikan buah yang manis. Nah mari kita mengerjakan bagian kita dengan baik Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, mari kita menikmati hari-hari kita bersama dengan Tuhan dengan konsep pemikiran yang seperti ini. Mari kita memberikan value kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Jika kita masih hidup, itu waktunya kita untuk bekerja. Tidak ada di dalam kebenaran firman Tuhan mengingatkan bahwa kita ini hanya boleh bekerja kalau kita ini masih muda. Kita ini hanya boleh melayani kalau kita ini masih muda. Selalu diingatkan, yang menjadi value-nya, clue-nya adalah hidup. Tidak kemudian hidup itu dikaitkan dengan muda, dikaitkan dengan kaya, dikaitkan dengan kuat, dikaitkan dengan prestasi dan sebagainya. Hidup adalah hidup. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara dan saya mendengar kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Itu artinya kita semua ini masih hidup. So, clue-nya itu kita semua punya. Nah, selanjutnya setelah kita punya clue, kita harus punya value. Value inilah yang membuat hidup kita ini someday kalau kita ini akan berakhir, menurut saya kita mengakhirinya dengan baik bersama dengan Tuhan. Kalau kita mengerti makna daripada hidup ini, kita hidup gak cuma sendiri. Kita hidup bersama dengan orang lain, di sekitar kita. Ada begitu banyak hal yang bisa kita lakukan. Di tengah masyarakat, di tengah komunitas gereja, di tengah keluarga apalagi. Kemudian dimanapun Tuhan tempatkan, kita punya kesempatan untuk seperti itu. Ingat, tadi saya mengingatkan, kalau kita cuma punya clue, yaitu kita cuma punya hidup, kita tuh ibarat satu sepatu. Tapi kalau kita punya value, maka kita seperti sepasang sepatu. Yang artinya, kita akan lebih berguna, lebih berdampak bagi banyak orang. Ingatlah baik-baik bahwa kita perlu berbeda dengan orang, berbeda dengan dunia ini, berbeda dengan orang yang tidak mengenal kebenaran. Dan jika kita tahu kebenaran, ketika kita memutuskan untuk melakukan kebenaran itu, maka itu artinya hidup yang Tuhan berikan itu punya nilai guna dan manfaat yang luar biasa. Saya tutup firman Tuhan pada malam hari ini dengan sebuah pertanyaan ya. Saya kemarin itu dapat pertanyaan ya. Bu, takut mati enggak? Kalau pertanyaan ini saya munculkan untuk Bapak Ibu, boleh menjawabnya masing-masing. Apa jawaban Bapak Ibu? Saya jawab begini. Dulu sih takut mati. Gitu ya Bapak Ibu ya. Siapa yang enggak takut mati? Itu manusiawi ya. Saya bilang ya kita harus akui, semua orang itu takut mati. Tapi pertanyaannya adalah, kenapa kita perlu takut begitu? Lalu saya lanjutkan kalimat saya itu. Dulu saya takut mati. Tapi sekarang tidak. Kenapa demikian? Karena saya tahu kalau saya mati, saya sudah mengerjakan bagian saya semaksimal mungkin. Batas waktu saya mengerjakan segala sesuatu setiap hari adalah 24 jam sehari. Itu pun masih saya pakai untuk istirahat malam dan sebagainya. Nah itu artinya ketika saya sepanjang hari ini mengerjakan dengan baik apa yang seharusnya menjadi tugas dan tanggung jawab saya di dalam clue dan value saya selama saya hidup. Ketika satu hari nanti Tuhan memutuskan untuk memanggil saya kembali, pulang, Grace kamu pulang.
Lina kamu pulang begitu. Saya udah ngomong nggak apa-apa, ya udah kita pulang aja begitu ya. Dan saya berpikir kalau mungkin sampai hari ini saya masih sehat dan kuat dan sebagainya, diberi kesempatan untuk melayani dan sebagainya, itu artinya memang ada banyak hal yang belum saya selesaikan, yang belum saya tuntaskan ya, berkaitan dengan pelayanan, dengan pendampingan jemaat, dan kemudian pengembalaan jemaat, dan tentu saja tesis saya belum selesai Bapak Ibu, itu artinya belum waktunya untuk pulang ya. Nanti ketika semuanya sudah kita kerjakan, dan ketika kita mengerjakannya dengan baik, dengan tulus hati, dengan sepenuh hati, saya pikir kapanpun itu mau berakhir, ketika clue dan value itu sudah mampu kita kerjakan dengan baik, tidak ada kata penyesalan ketika kita harus mengakhiri semua. Mari kita pergunakan waktu dengan baik Bapak Ibu. Kemerdekaan yang sejati memerdekakan kita dari rasa takut untuk mengasihi orang lain, karena ketika kita mengasihi kita takut untuk disakiti. Tapi ketika kemerdekaan sejati dalam Kristus itu telah kita dapatkan, maka kita akan tahu bahwa kita mengerjakannya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Allah yang hidup, yang mengasihi kami, yang terus menerus mengingatkan kepada kami betapa ketika kami hidup ada begitu banyak hal yang harus kami kerjakan dan yang bisa kami lakukan. Berbagi hidup dengan orang lain, berbagi hidup dengan sesama kami, itu akan menolong kami untuk menyadari betapa berharganya hidup yang Tuhan beri bagi kami. Hidup bukan hanya untuk berlalu begitu saja. Hidup bukan hanya 24 jam saja sehari. Hidup yang bermakna adalah hidup ketika kami mau berbagi hidup dengan orang lain, terlebih melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini sungguh menguatkan kami, sehingga kami sungguh-sungguh ditolong untuk mengerjakan bagian ini dengan baik. Sampai satu saat nanti bagian kami sudah selesai, bagian kami telah kami kerjakan dengan sempurna. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu senior yang kami kasih dalam kasih Tuhan Yesus. Hari ini kita bersyukur dapat berjumpa dalam ibadah senior Muria GKM Semarang walau secara online. Kiranya Tuhan berkenan dan memberkati ibadah kita. Kami sampaikan pengumuman Selasa tanggal 17 Agustus 2021. Pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Gracia Lina STH yang telah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini dalam menyampaikan firman Tuhan pada hari ini Kolose 4 ayat 5, tema menjadi berguna. Tuhan memberkati pelayanan dan keluarga Bu Gracia. Terima kasih pula kepada Pak Marvin sebagai WL, Saudara Erwin Ranu sebagai pemusik dan juga Billy sehingga ibadah online dapat terselenggara. Tuhan memberkati. Bulan depan September ibadah ulang tahun senior Muria ke-27 diadakan secara online. Bagi Bapak Ibu yang ingin berpartisipasi ke senior dapat memasukkan amplop persembahan kepada senior dengan diberi tulisan untuk HUT Komisi Senior. Ketiga, kami ucapkan selamat ulang tahun kepada saudara-saudara kita senior yang berulang tahun dalam bulan Agustus 2021. Pertama, Ibu Haryani tanggal 12 Agustus. Kedua, Ibu Yohana Agustina 18 Agustus.
ketiga Ibu Lindayati 22 Agustus, keempat Bapak Hindarto dari Kudus tanggal 29 Agustus, 5 Ibu Nani Andayani 30 Agustus, keenam Bapak Budi Hartono 31 Agustus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, memberikan berkat kesehatan, sukacita, dan kebahagiaan kepada saudara kita yang berulang tahun. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu lagi dalam ibadah senior bulan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Ya, mari kita sama-sama satukan hati di dalam doa untuk menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita tetap berdoa untuk pemulihan negeri Indonesia sehingga COVID dapat segera berlalu dan Indonesia sehat kembali ya. Dan juga kita berdoa untuk persiapan ulang tahun Komisi Senior ke-27, sekalipun masih dilaksanakan secara online, tapi mari kita tetap mensyukuri berkat Tuhan kepada Komisi Senior sehingga komisi ini ada untuk boleh menjadi kepanjangan tangan Tuhan di dalam komunitas GKMI Semarang, secara khusus untuk Komisi Senior. Mari kita satukan hati di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur atas kemerdekaan negeri ini, atas kehidupan yang boleh kami nikmati, di mana di tengah negeri ini kami boleh bekerja, kami boleh hidup, bahkan kami boleh diberkati dengan kekayaan negeri ini. Kami berdoa Tuhan, di peringatan kemerdekaan negara Republik Indonesia, kiranya Tuhan memberkati setiap pemimpin negeri kami, mulai dari yang tertinggi, tingkat pusat, daerah, pelosok negeri ini. Kiranya setiap pemimpin-pemimpin yang ada, Tuhan memberkati dengan hikmat, memberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga ketika mereka mengemban tugas mulia untuk memimpin negeri ini, ada hikmat Tuhan yang menyertai setiap keputusan dan tindakan yang diambil pemimpin negeri kami, membuat bangsa ini boleh menjadi bangsa yang semakin baik, semakin maju, menjadi berkat bagi banyak negara-negara yang lain. Secara khusus kami berdoa untuk penanganan COVID, penanggulangan penyebaran COVID. Kami berdoa mohon hikmat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kemajuan yang boleh dicapai, vaksinasi yang terus menerus dikerjakan sampai ke pelosok negeri ini. Kami mohon kemurahan-Mu agar proses vaksinasi ini pun dapat dilakukan dengan merata, baik, diterima oleh banyak orang, dan ini boleh menjadi cara Tuhan untuk memulihkan negeri kami. Kami percaya Tuhan mengerjakan lebih dari apa yang kami doakan dan kami minta. Bahkan ketika kami berdoa, Engkau terlebih sedang mendahului mengerjakan bagian-Mu sampai kepada kesempurnaannya bagi bangsa dan negeri kami. Tuhan, malam hari ini kami berdoa untuk saudara-saudara yang kami kasihi, yang di sepanjang bulan Agustus ini merayakan ulang tahun mereka. Kami berdoa untuk Ibu Haryani, kami berdoa untuk Ibu Yohana Agustina, kami berdoa untuk Ibu Lindayati, kami berdoa untuk Bapak Hindarto, kami berdoa untuk Ibu Nani Andayani, dan kami berdoa untuk Bapak Budi Hartono. Kiranya kasih setia Tuhan, kasih sayang Tuhan memelihara dan memberkati kehidupan mereka pribadi lepas pribadi, memberikan hikmat, bahkan tambahkan kerinduan dan cinta mereka kepada Kristus, sehingga seluruh hidup mereka diarahkan dan berfokus hanya kepada Tuhan. Dan pada akhirnya kami berdoa ya Tuhan untuk persiapan di mana kami boleh melakukan ibadah onsite kembali. Satu hal yang kami rindukan ya Tuhan, biarlah kondisi negeri ini boleh membaik,
dan itu memungkinkan kami untuk dapat melakukan ibadah kembali di rumah Tuhan. Itu yang menjadi doa dan kerinduan kami. Dan kiranya Engkau menjawabnya bagi kami sesuai dengan kasih karunia-Mu bagi kami ya Tuhan. Inilah doa kami, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menaikkan ucapan syukur kami. Amin. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur